Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Strategi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi analisis kekuatan dan ancaman kompetitif untuk mengidentifikasi peluang SITI. Sebelum kami melangkah lebih jauh, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya Liwinantia Salsabila selaku moderator atau pemandu presentasi hari ini, dan rekan-rekan saya yaitu yang pertama Alriska Frizia, yang kedua Angelia Sapitri, yang ketiga Jihan Atori, yang keempat Faiz Afanzaki, dan yang kelima saya sendiri Liwinantia Salsabila. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu analisis kekuatan dan ancaman kompetitif untuk mengidentifikasi peluang SITI yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Alriska Frizia. Kepada Saudari Alriska Frizia, saya persilahkan. Baiklah, ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang memasuki industri dengan membawa kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik dan keuntungan. Masuknya pesaing baru ke pasar juga akan melemahkan kekuatan kita. Namun, ancaman dari pendatang baru ini tergantung pada hambatan untuk masuk atau keluar dari industri yang bersangkutan. Hambatan masuk itu misalnya perizinan, hak paten, investasi yang mahal, teknologi yang canggih, sulitnya memperoleh sumber daya manusia yang andal, dan sebagainya. Ancaman dari pendatang baru ini tinggi ketika, pertama, persyaratan model untuk memulai bisnis itu rendah. 2, ekonomi skalanya di industri tersebut sedikit. Economies of scale adalah prinsip pengurangan biaya, di mana jika produk yang dihasilkan dengan jumlah yang semakin besar, maka biaya per unit untuk produknya semakin rendah. Berikut adalah faktor-faktor dari ancaman pendatang baru. Yang pertama, adanya hambatan masuk. Kedua, kebutuhan modal. Ketiga, loyalitas pelanggan terhadap merek yang kuat. Keempat, efek jaringan. Kelima, skala ekonomi. Keenam, kerugian biaya tidak tergantung pada ukuran. Ketujuh, biaya mutlak. Contoh kasus dari pendatang baru ini ialah maraknya handphone dari Cina membuat beberapa produsen handphone yang selama ini memimpin pasar merasa takut. Apalagi handphone dari Cina memiliki fitur yang tidak kalah dan juga harga sangat murah. Terutama bagi rakyat kelas menengah ke bawah yang merupakan penduduk paling banyak di Indonesia. Tentu ini merupakan market dari mereka untuk mengambil konsumen kelas menengah ke bawah sehingga pangsa pasar handphone ternama semakin berkurang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Faiz Afanzaki. Kepada Saudara Muhammad Faiz Afanzaki, saya persilahkan. Ya, selanjutnya ancaman dari produk-produk pengganti. Produk-produk pengganti secara fungsional mempunyai manfaat yang serupa dengan produk utama, namun memiliki kualitas produk dan harga yang lebih rendah. Umumnya produk pengganti disenangi oleh orang yang berpenghasilan rendah tetapi ingin tampil dengan status lebih tinggi. Misalnya, untuk tampil gaya, kita tidak perlu membeli arloji Rolex asli buatan Swiss yang harganya sangat mahal. Sebagai gantinya, kita bisa membeli produk Rolex imitasi buatan Cina yang jauh lebih murah tetapi sangat mirip dengan asli. Ancaman dari produk-produk pengganti yang dimaksud di sini adalah seberapa mudah pelanggan produk kita dapat berpindah ke produk pengganti. Ingat, dalam industri media, pengertian produk pengganti itu bisa berbeda dari jenis produk kita, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama di pihak konsumen. Misalnya, produk kita adalah berita yang disiarkan melalui media televisi. Namun, untuk memperoleh informasi yang sama, pemirsa televisi bisa beralih ke radio atau media online sosial media. Yang jelas kebutuhan akan informasi sudah terpenuhi. Next. Misalnya, ancaman produk pengganti itu tinggi ketika ada banyak tersedia produk pengganti. 2, konsumen dengan mudah dapat menemukan produk atau jasa seperti yang kita tawarkan dengan harga yang sama bahkan lebih murah.
kualitas dari produk pesaing kita lebih baik. Produk pengganti itu dikeluarkan oleh perusahaan yang meraih laba atau profit tinggi sehingga bisa menurunkan harga sampai ke tingkat terendah. Dalam situasi-situasi yang disebutkan di atas, konsumen dengan mudah bisa berpindah ke produk pengganti. Jadi pengganti-pengganti itu adalah ancaman terhadap perusahaan kita. Ketika terdapat produk-produk pengganti, baik itu bersifat aktual ataupun potensial, maka segmen pasar itu menjadi tidak menarik. Keuntungan dan harga produk juga terpengaruh oleh adanya produk pengganti, sehingga kita perlu memantau tren harga secara ketat. Dalam industri-industri pengganti, jika kompetisi meningkat atau teknologi berubah menjadi lebih modern, harga dan keuntungan akan merosot. Next. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Faiz. Selanjutnya yaitu materi kekuatan tawar dari pihak pemasok yang akan saya jelaskan. Jadi, kekuatan tawar pihak pemasok berarti seberapa kuat posisi seorang penjual. Seberapa besar pemasok Anda memiliki kontrol terhadap peningkatan harga pasokan. Para pemasok akan lebih kuat ketika yang pertama, para pemasok terkonsentrasi dan terorganisasi dengan baik. Yang kedua, hanya sedikit pengganti yang tersedia terhadap pasokan. Yang ketiga, produk mereka adalah yang paling efektif atau yang paling unik. Yang keempat, biaya untuk berpindah produktif atau switching cost dari satu pemasok ke pemasok yang lain adalah tinggi. Dan yang terakhir dan yang kelima, Anda bukanlah pelanggan penting bagi pemasok tersebut. Next. Ketika pemasok memiliki lebih banyak kontrol terhadap pasokan dan harganya, maka segmen pasar ini menjadi kurang menarik. Cara terbaik adalah untuk membuat hubungan menang-menang atau win-win relation dengan pemasok. Adalah ide yang baik untuk kita memiliki banyak sumber pasokan sehingga mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu. Di sini kita dapat mengambil sebuah contoh, yaitu dalam industri media surat kabar, kita memerlukan pasokan kertas, koran, tinta percetakan, dan jasa percetakan itu sendiri. Jika kertas koran hanya bisa dipasok oleh pabrik, sementara oleh pemerintah tidak diizinkan untuk mengimpor kertas, maka pemilik pabrik bisa menditekan harga kertas yang dijual pada industri media surat kabar. Jadi pemilik pabrik tersebut dapat menekan harga kertas yang dijual pada industri media surat kabar. Next. Materi selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar dari pembeli yang akan dijelaskan oleh Saudari Angelia Sapitri. Kepada Saudari Angelia Sapitri, saya persilahkan. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Maksudnya, kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menentukan harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi, maka semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi dengan pelayanan yang lebih baik serta harga yang lebih murah, di mana hal ini mendorong persaingan antara perusahaan dalam suatu industri. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka akan menguntungkan bagi perusahaan kita. Daya tawar pembeli ini tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak dan banyak stok yang tersedia namun hanya sedikit pembelinya. Next. Adapun kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat jika terjadi situasi sebagai berikut. Yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua, produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi. Yang ketiga, pembeli memperoleh laba yang rendah. Yang keempat, produk industri adalah tidak terlalu penting untuk produk atau jasa pembeli. Dan yang terakhir, pembeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu persaingan kompetitif di antara anggota industri akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Jihan Atori. Kepada Saudari Jihan Atori, saya persilahkan. Persaingan kompetitif di antara anggota industri. Persaingan di antara existing kompetitor dalam industri bisa dikatakan sebagai persaingan memperebutkan posisi dalam market. Menggunakan taktik perang harga, pengenalan produk, dan iklan di berbagai media. Perusahaan juga melakukan persaingan dengan perusahaan lain dalam satu industri.
Untuk memperebutkan dan meningkatkan pangsa pasar mereka, pada saat ini perusahaan tidak hanya bertumpu pada peningkatan pangsa pasar, karena tidak semua pelanggan perusahaan adalah pelanggan yang menguntungkan perusahaan yang harus mendapatkan pelayanan yang sama. Saat ini, perusahaan lebih banyak mengarahkan perhatiannya terhadap pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan lebih baik, sehingga perusahaan harus memilah-milah atau mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen dengan pelayanan yang berbeda. Next. Ada 5 hal yang mempengaruhi persaingan kompetitif dalam satu industri. Yang pertama, biaya perubahan produk, loyalitas konsumen, biaya untuk meninggalkan pasar, kualitas produk atau perbedaan kualitas, serta jumlah kompetitor. Jadi, jangan salah, sebagai bagian dari perusahaan besar, Anda pun bisa jadi harus bersaing dengan produk sejenis dari pabrik yang sama. Hanya beda brand dan cara pemasaran saja. Itu pun bisa jadi persaingan. Meski demikian, ini bisa diatasi dengan bekerja sama untuk membagi segmen pasar dengan membagi lokasi atau segmen market yang berbeda. Next. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, maka berakhir juga presentasi mengenai materi kita pada hari ini. Kami selaku perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata dan pada Allah kami mohon ampun. Bila ada salah dalam penyampaian, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.